Pertandingan pembuka Grup F Piala Dunia 2026 menghadirkan duel seru antara Belanda dan Jepang. Bermain di Dallas Stadium, Amerika Serikat, kedua tim menyuguhkan pertandingan penuh drama yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Belanda datang ke laga ini sebagai salah satu unggulan di grup. Di bawah arahan Ronald Koeman, The Orange langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit-menit awal. Dengan penguasaan bola yang dominan, Belanda berusaha membongkar pertahanan Jepang melalui kombinasi permainan cepat dan umpan-umpan pendek. Peluang pertama hadir ketika pertandingan baru berjalan 3 menit. Donyell Malen berhasil mendapatkan ruang tembak yang cukup terbuka, namun Zion Suzuki tampil sigap untuk menggagalkan peluang tersebut. Kiper Jepang itu kembali menjadi penyelamat timnya beberapa kali sepanjang babak pertama. Belanda terus menekan melalui pergerakan Cody Gakpo, Crescencio Summerville, serta kreativitas Frenkie de Jong dan Ryan Gravenberch di lini tengah. Peluang terbaik mereka datang pada menit ke-34, ketika sundulan keras Donyell Malen memanfaatkan sepak pojok hampir saja membawa Belanda unggul. Namun sekali lagi, Zion Suzuki menunjukkan kualitasnya dengan penyelamatan gemilang. Meski lebih banyak ditekan, Jepang sesekali mengancam lewat serangan balik cepat. Ayase Ueda sempat mendapatkan peluang menjelang turun minum, namun penyelesaian akhirnya masih belum mampu mengubah papan skor. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim masih bermain imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, pertandingan langsung berjalan jauh lebih terbuka. Belanda akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50. Berawal dari situasi bola mati, Ryan Gravenberch mengirimkan umpan matang yang disambut sundulan Virgil van Dijk. Kapten Belanda itu berhasil menjebol gawang Jepang dan membawa timnya unggul 1-0. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Jepang merespons dengan sangat baik dan berhasil menyamakan kedudukan 7 menit kemudian. Takefusa Kubo melepaskan tendangan keras yang kemudian mengenai Kaito Nakamura sehingga arah bola berubah dan mengecoh Bart Verbruggen. Skor pun berubah menjadi 1-1. Gol tersebut membuat pertandingan semakin menarik. Kedua tim saling menyerang dan berusaha mencari gol berikutnya. Belanda kembali unggul pada menit ke-64 melalui aksi individu yang luar biasa dari Crescencio Summerville. Setelah menerima umpan dari Ryan Gravenberch, Summerville melakukan penetrasi sebelum melepaskan tendangan melengkung yang tidak mampu dihentikan Zion Suzuki. Saat banyak yang mengira Belanda akan mengamankan 3 poin, Jepang kembali menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Pergantian pemain yang dilakukan pelatih Samurai Biru membuat permainan mereka semakin hidup. Jepang terus menekan hingga akhirnya berhasil mendapatkan gol penyama kedudukan pada menit ke-89. Daichi Kamada menjadi pahlawan Jepang setelah sukses memanfaatkan peluang di depan gawang Belanda. Gol tersebut membuat skor kembali imbang 2-2 dan membungkam harapan Belanda untuk meraih kemenangan di laga pembuka. Pada sisa waktu pertandingan, kedua tim masih mencoba mencari gol kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-2 tetap bertahan. Hasil ini tentu menjadi modal berharga bagi Jepang yang mampu 2 kali bangkit dari ketertinggalan menghadapi salah satu tim kuat Eropa. Sementara bagi Belanda, hasil ini menjadi evaluasi penting karena mereka gagal mempertahankan keunggulan yang sudah 2 kali mereka raih dalam pertandingan. Dengan tambahan 1 poin untuk masing-masing tim, persaingan di grup F dipastikan akan semakin menarik. Belanda dan Jepang masih memiliki peluang besar untuk lolos ke babak berikutnya, namun mereka harus tampil lebih baik pada pertandingan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Yuk Sports untuk mendapatkan update terbaru seputar Piala Dunia 2026. Tulis juga di kolom komentar, menurut kalian, siapa pemain terbaik di laga Belanda versus Jepang? Sampai jumpa di video berikutnya.